Tangan manual sama ada yang format-formatnya ada yang belum sesuai, Pak. Oh, Kayak definisi dan lain-lain. oh Sama ya, numbering juga. numbering kita cek lagi ya. Judulnya tentang forecasting demand pada material batu bara. Time series di PT Solusi Bangun Indonesia. Judulnya saya ganti, Pak. Oh, tadinya apa? Tadinya tentang semennya, Pak. Tapi ini diganti yang batu baranya, Pak. Oh, enggak, tapi metodenya masih sama ya? Iya. Sama, forecasting ya, tentang forecasting ya. Iya. Ya, oke, nanti itu di laporan khusus ya. Oke. Temanmu siapa? Temanmu siapa Ada yang di sini? Diki, Pak. Diki. Diki sama Fadel. Oh, ada. Sudah bimbingan juga? Belum selesai, Pak, katanya, Pak. Belum. Yang dua-dua nih belum selesai juga. Iya, Pak. Oh, jadi dari 3 ini kamu yang pertama ya? Baru saya yang selesai, Pak. Oh ya. Tapi yang lain pembimbingnya bukan saya toh? Sama Pak Musin juga, Pak. Sama saya. Iya. Oh. Sudah ada di grup belum ya? Sudah. Sudah. Ya, ya sudah. Sekarang masih kelas, Pak. Ada kelas. Oh gitu. Ya, enggak apa, berarti nanti bisa kita pakai rujukan ini untuk Fadel dan Diki. Biar kita enggak ngulang-ngulang gitu. Oh ya, satu dicatat sendiri ya. Kalau ada Iya, perbaikan nanti catat sendiri ya. baik, Pak. Ini satu tentang ucapan terima kasih. Kemarin saya mulai menerapkan untuk yang bimbingan saya itu ucapan terima kasih itu dari jabatan yang tertinggi ya. Walaupun kita tidak ketemu langsung dan Pak Rektor, tapi kita kan ada di UPN ya. Sehingga yang pertama nanti rektor gitu ya. Tidak usah nama tidak apa-apa, tapi rektor aja. Rektor UPN, kemudian dekan, kemudian kajur, forprod, itu baru saya. Terus kemudian pembimbing lapangan dan seterusnya gitu ya. Dan ya seperti ini. Oh ya, nanti tanggalnya ganti Oktober ya. Iya, Pak. Tanggal ganti Oktober. Sudah dicek plagiarisme? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Ya, nanti dicek, dicantumkan yang yang apa namanya? Landasan teorinya saja. Ya. Kalau laporan umum nanti semuanya pasti lebih dari 50%. Karena hampir sama kalau laporan umum semuanya sama. Berarti landasan teori yang laporan khusus, Pak. Oh, yang itu saja. Karena itu yang nanti digunakan di aplikator. Untuk website plagiarismenya di mana ya, Pak, ceknya? Dicek online banyak kok. Kamu ketik aja cek plagiarisme gitu. Ketik di Google nanti udah muncul banyak sekali. Banyak yang bisa digunakan. Kalau punya teman yang punya akses ke Turnitin, nah itu lebih bagus. Tapi kalau enggak pun, itu pakai yang online itu enggak apa-apa. Bedanya dengan Turnitin itu kan, Turnitin itu kan berbayar, langganan gitu. Tapi bayarnya mahal memang institusi itu. Kalau pribadi kayaknya enggak bisa. Itu kan tidak terbatas. Tapi kalau yang gratisan itu biasanya cuma 1000 kata. Jadi nanti 1000 kata dulu dicek, terus nanti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi gitu. Cuma itu tak saya, cuma ngulang pekerjaan saja, tapi hasilnya insya Allah valid. Oke, ini tentang masalah. Oh ya ini ya, ini nanti dihilangkan ini. Selain itu ini, jadi tetap kalimat awali dengan subjek. Jadi tidak menggunakan kata sambung. Jadi kalau seperti ini nanti terkesan kayak cerita, kayak novel. Padahal kita kan nulis
akademis ya, akademis itu jadi ya ilmiah. Ya, terus yang bab yang kedua, ya ini juga tidak boleh nih, oleh karena itu dan nanti dilakukan saja. Ya. Alinea yang kedua ini nanti cerita tentang metode peramalan time series, ya. Metode peramalan time series. Dicatat sendiri ya? Iya, Pak. Dicatat. Oh, ya. Terus ini hasilnya. Kamera dihidupkan aja kameranya. Laporan umum saya biasanya cuma aman saja. Ya. Saya anggap aman, biasanya aman. Kalau sudah sesuai dengan yang lain, atau kamu sudah lihat pedoman yang lain, biasanya aman. Tidak banyak perbaikan. Nah, udah benar. Ini foto sendiri ya? Iya, Pak. Nah, kamu foto sendiri ya? Iya, foto sendiri. Ya. Nah, kalau itu misalkan ambil dari website, ya nanti cantumkan websitenya. Kalau itu dapat dari perusahaan, ya cantumkan nama perusahaannya. Tapi kalau foto sendiri aman. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan pasti bukan gambarmu. Oh iya, itu. Nah, ini nanti cantumkan sumbernya ya. Cantumkan sumbernya. Ini. Ini tidak usah pakai jeda saja, normal saja ini, seperti ini. Ini Ya, kan ada khusus. spasinya kan 2 atau lebih ini. Nanti yang umum saja nih, spasinya yang sama dengan yang di teks. Ini juga nanti yang sama dengan yang di teks. Nah, nanti spasinya dan karena ini bukan pergantian subbab, tapi masih di rangkaian paragraf. Modelan kualitas. Sisi A. Pengolahan limbah. Nah, ini juga kamu cantumkan sumbernya. Nah, kita ke laporan khusus. Nah, ini. Ini tidak usah langsung subjek ya. Ini kan kayak orang cerita novel. Ini ya. Awalnya semua dengan subjek. Ini ya. Ini kan kata sambung. Nanti dirubah ini kan kayak novel, kayak orang cerita. Misalkan apa contohnya, ya udah ini saja dibalik ya. Teknologi zaman sekarang itu misalkan semakin modern, canggih gitu aja. Gampang toh. Misalkan ini bagaimana cara ubahnya Pak, dengan adanya globalisasi pada abad ini yaitu maka semakin ketat persaingan pasar untuk para pengusaha. Nah, misalnya dibalik aja pengusahanya yang di depan terus kalimatnya, tapi tetap konten atau isinya maksudnya itu sama. Terus kalimat yang menunjukkan masalahnya di mana ini? Masalahnya itu yang permintaan batu baranya fluktuatif, terus juga ada permasalahan kalau di pengirimannya misalkan telat, kalau cuacanya itu bisa bermasalah ke. Ya, di paragraf yang mana? Yang mana ini? Kata-katanya yang di mana? Di bawahan, Pak. Bawah. Yang mana? Ini, Ini, Pak. di sini. Di sini ya. PT Solusi Bangun Indonesia dalam melaksanakan produksinya
membutuhkan material coal. Batanya apa nih? Coal ya? Coal. Ya, Coal Pak. ya. Coal. Kebutuhan akan batu bara di PT Solusi Bond Mandiri tiap bulan cenderung fluktuatif. Oke. Selain itu karena cuaca buruk, curah hujan di Indonesia yang cukup tinggi. Nah ini tidak boleh nih ya. Nah ini jadi kalau kita nulis ilmiah itu hindari kata-kata yang menyebabkan ambigu. Ambigu itu bermakna ganda, bisa ya, bisa tidak. Jadi ini kamu kan pengen cerita bahwa kebutuhan bahan baku itu naik turun. Iya. Kemudian kadang ada cuaca buruk atau curah hujan yang menyebabkan terhambat pengiriman batu bara gitu ya. Akibat terhambat maka menyebabkan kekurangan persediaan batu bara. Itu ya, intinya ya. Iya, Pak. Nah, ini kamu harus perkuat. Perkuat apa? Perkuat ini. Kamu nanti tanya seberapa sering ini terjadi. Ya, seberapa sering ini terjadi dan seberapa banyak. Misalkan gini, berapa kali proses keterlambatan itu terjadi, ya toh? Dan berapa banyak kekurangan persediaan batu bara akibat dari keterlambatan tadi. Sehingga karena ini adalah suatu masalah, maka kemudian penting untuk diselesaikan dengan cara memperkirakan jumlah permintaan batu bara. Kenapa kok harus ada angka? Karena kalau tanpa angka, orang bisa berasumsi macam-macam. Dan perusahaan juga bisa berasumsi macam-macam. Bisa juga yang kita angkat ini ternyata tidak jadi masalah bagi mereka. Contohnya apa? Contohnya begini. Oke, keterlambatan. Berapa kali? 1 kali dalam 5 tahun. Itu kan tidak masalah. Dan kekurangannya cuma 1 kilo. Gitu. Kan tidak masalah. Ya toh? Masalah terhambat terjadi itu kalau misalkan seminggu 2 kali. Misalkan loh ya, seminggu 2 kali. Atau sebulan itu sampai 5 kali atau 10 kali yang menyebabkan proses produksinya itu menjadi terhambat. Dan jumlahnya juga banyak. Sampai berapa truk atau berapa ton gitu. Ya. Tapi kalau tanpa angka, orang kan tidak bisa ngira-ngira loh ini berapa kali dia terlambatnya. Oh, ternyata cuma setahun 1 kali pun hanya 1 kilo ya. Tidak ngefek gitu ya. Jadi ada batas kenapa kok ini menyebabkan permasalahan atau dianggap masalah. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, berarti masalah itu memang ada di sana. Nah, kriteria masalah itu apa? Kriteria masalah adalah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya produksi itu berjalan, tapi kenyataannya dia terhambat karena tidak ada bahan baku. Terhambat bahan baku. Nah, ini seberapa sering dan seberapa banyak. Itu. Ya, bisa ya ditambahkan toh? Bisa, Pak. Ya, nanti ditambahkan. Yang paling penting itu sebenarnya cuma di sini toh. Kenapa? Karena selanjutnya itu cuma ngikuti aja. Kan nanti kalau udah pada masalah pasti muncul metode, gitu. Oh, time series itu misalkan. Apakah selalu dengan time series? Ya belum tentu, gitu. Nah, cuma kebetulan mungkin pas errornya terkecil itu adalah time series. Nah, terus
Kalau ada di masalah pasti muncul metode. Kalau metode nanti pasti muncul tahapan. Tahapannya kalau dilaksanakan pasti muncul output atau hasil. Nah, hasil ini harus menyelesaikan masalah yang terjadi. Sehingga ngecek laporan kursi itu gampang banget. Ngecek skripsi itu gampang banget. Apakah hasil dari metode itu bisa menyelesaikan? Itu tak saja. Itu. Nah, apakah keterlambatan itu sudah bisa terkurangi atau bisa terselesaikan, syukur semuanya. Dan apakah jumlahnya sudah minimal atau syukur sudah tidak ada yang kurang lagi. Itu saja tok sebenarnya. Ya, kuncinya itu 50% itu ada di latar belakang masalah. Kalau ini sudah terdefinisikan, maka pekerjaan sebenarnya sudah 50% selesai. Itu saran saya ya, nanti dipenuhi daripada merubah metode. Sebaiknya ini nanti ditambahkan. Rumusan masalah itu munculnya bagaimana? Ya, bagaimana ya, nanti di sini itu diubah bagaimana. Bagaimana melakukan peramalan permintaan yang tepat untuk mencegah kekurangan kapasitas batu bara. Dah, itu aja tok. Ya. Mau tambahkan ini ada apa? Latar belakang, setelah itu munculkan kata bagaimana. Bagaimana. Ya, batasan dan asumsi, oke. Nah, landasan teori, oke, forecasting. Nah, inilah nanti yang kamu cek plagiarismenya bab 2 ini. Harus kurang dari 20%. 20%. Kenapa? 20% tadi ya. Oh, 20% tadi yang ini yang dicek. Ini aja. Itu ya. Terus sebaiknya memang apa ya? Saya bolak-balik nyampaikan itu. Kalau referensi itu sebaiknya itu kan 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena kalau tahun jahiliyah yang kita pakai, ya ilmu tidak berkembang. 84 gitu. Tapi untuk ini tidak saya begitu permasalahkan. Nanti kalau kamu di TA usahakan yang terbaru, keilmuan terbaru. Nah, ini kan tahun 84, 20 udah berapa tahun, 10 tahun yang lalu. Ya kebaruannya mungkin nggak ada. Nih, nah kata-kata ini pasti ini. Setiap definisi dan lain sebagainya itu pasti pendapatnya orang, nggak mungkin pendapat kita. Kenapa? Wong kita merujuk landasan teori, berarti teorinya orang. Pasti teorinya bukan teori kita. Sehingga gampang ngecek apa plagiarisme dan bukan copy paste dan bukan itu sangat gampang. Oh, time series-nya mana tadi? Oh, udah, oh ini ya. Nah, ya, Maret sampai April. Oh, yang kelima, yang keenam tambahkan hasil perhitungan. Yang keenam ini ya. Ini kan menentukan pola, ya, jadi pola itu untuk mengetahui tren data. Kalau sudah tren data nanti ketemu metode mana ya yang dipilih dengan error yang terjadi. Kalau sudah ketemu metode diterapkan. Jadi yang keenam nanti tambahkan jadi hasil menghitung peramalan untuk satu periode mendatang. Kamu periode ini apa nih, bulanan ya, berarti nanti pada bulan berikutnya. Oktober ya sekarang ya, berarti Oktober nanti sampai dengan Desember gitu, Oktober, November, Desember. Misalkan itu.
nanti cantumkan di sini. Terus dibandingkan, ya, dibandingkan antara data aktual dan hasil ramalan. Nanti jauh enggak perbedaannya. Harusnya tidak jauh. Tuh, ini ya, ini datanya. Nanti hasil ramalan sini, tapi di akhir ya, di analisis. Ini contoh perhitungannya ya. Nah, saya kira itu. Belakang ada. Nah, ini nanti dibuat tabel saja. Yang di sini. Ini kan hasil peramalan toh ini? Iya, Pak. Nah, nanti disandingkan nomor, bulan, permintaan, dan hasil peramalan. Jadi ada 4 kolom. 4 kolom ya, 4 kolom. Nomor, bulan, data aktual atau permintaan, yang ini hasil peramalan. Nah, dibandingkan. Yang di atasnya sebenarnya udah ada, Pak, yang di mana? Dibuat sebelum analisis hasil. Ini analisis. Yang di atasnya mungkin. Di atasnya. Ada tabel. Ini masih contoh. Ini. Iya, itu, Pak. Mana yang hasil peramalan? Yang hasil pelamaran yang tengah, Pak. Yang ini? Oh, ya. Ya. Data yang lampau. samping. Ini data asli. Iya. 8, 39, 48. 39. Ya. Ya, udah. Berarti udah ada ya. Udah ada. Ya. Saya kira itu aja. Syukur kamu bisa menyelesaikan hari ini. Kalau pengen saya ACC hari ini, nanti sebelum jam 1 kamu kirimkan ke email saya. Itu. Paham ya? Baik, Pak. Kalau kamu pengen saya ACC hari ini, nanti kamu kirimkan sebelum jam 1 ke email saya. Sudah? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak di hari ini, berarti masih bingung. Minggu depan. Kalau tidak hari ini, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Baik. Rabu. Ya, jadi cepat dan tidaknya terserah kalian ya, terserah kalian. Saya menyediakan waktu untuk bimbingan itu setiap hari Rabu. Jadi kalau Anda tidak sekarang, berarti yang nanti kita ketemu lagi Rabu depan. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Belum. Cukup ya, cukup. Oke, saya tutup dulu. Terus, Fadel ada pertanyaan enggak? Tadi kalau nanti ini saya upload lah, biar kamu bisa mengikuti irama atau ritme dari cara penyusunan laporan seperti yang dimiliki oleh Galih. Itu kan sama atau tempatnya ya? Sama, Pak. Sama. Kamu udah buat laporannya belum? Baru laporannya umum udah saya edit supaya beda. Terus untuk yang laporan khususnya masih ini, Pak. Apa ya? Masih bingung milih metodenya ya, Pak. Masalahnya apa yang mau diangkat? Jadi saya bingung, Pak. Ini sebenarnya masalah tuh bukan ya, Pak? Masalahnya kan ada mesin conveyor untuk yang mindahin material, Pak. Itu waktu kita di sana, setiap kita mendekati itu semua pegawainya itu bilang, hati-hati Mas, itu nggak ada penjaganya, nggak ada batasnya itu loh Pak. Jadinya itu bahaya banget.
tapi untuk korbannya itu masih minim banget, Pak. Itu masalah bukan ya, Pak? Bahaya tapi minim korban. Nah, bahaya yang dimaksud itu bahaya apa gitu? Banyak, kalau untuk di perusahaan lain itu banyak kejadian untuk tangan terselip atau orang yang kena itu luka gitu loh, Pak, kena mesinnya konveyor. Tapi Oh, mesinnya masih minim kecelakaan, Pak. oh, ya kalau itu dianggap masalah atau apa ya, kecelakaan kerja ya harus ada data kecelakaan kerja. Tapi kalau tentang bahaya dan tidak itu kan sebenarnya kan skill dari penggunanya. Jadi pisau itu bahaya enggak? Ya tergantung siapa yang pegang gitu. Kalau yang pegang anak kecil ya bahaya. Kalau yang pegang kamu ya bahaya, kamu bukan operatornya di sana. Jadi kriteria bahaya dan tidak itu tergantung siapa yang pegang. Motor itu bahaya enggak? Ya bahaya bagi anak kecil atau yang tidak menguasai motor. Sama mobil juga iya. Tapi kalau yang sudah terbiasa nyetir mobil ya enggak bahaya, biasa saja gitu. Sehingga apa ukurannya? Ukurannya adalah tingkat kecelakaan yang terjadi akibat mesin itu. Terus gimana ya? Misalkan kalau kamu tidak punya data tentang kecelakaan kerja, tapi pengen masih tetap di mesin itu, bisa kamu ukur tentang kinerjanya. Bisa pakai OEE. Jadi performansi mesin itu seberapa sekarang itu? Apakah masih layak digunakan atau tidak? Paham tidak maksudnya? Jadi mesin kan punya umur pakai itu. Umur pakai kalau dia tingkat kinerjanya sudah di bawah misalkan 70%, berarti dia kan sering rusak. Kalau sering rusak ya otomatis dia akan sering berhenti. Kalau sering berhenti ya tidak beroperasi, akhirnya proses produksi terhambat. Atau juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja juga. Karena sudah tidak sesuai kinerjanya. Itu bisa. Tinggal pilih saja sih. Tapi kalau kamu pengen di kecelakaan kerja, ya kamu harus punya data kecelakaan kerja. Gitu. Karena intinya di data itu, bukan asumsi. Kalau asumsi itu sulit. Kenapa? Orang bisa berasumsi lain. Jadi ambigu tadi, saya katakan sama si Gale tadi, ya orang bisa mengatakan yang lain. Karena apa? Tidak ada data nih. Ya, kalau nggak ada datanya, ya bagaimana kita mau bisa mempertahankan laporan kita, keilmiahan kita. Kalau tidak ada datanya, orang bisa sembarangan ngomong kalau tanpa data. Dan kita akan mudah terbantahkan kalau juga tanpa bukti. Bukti itu data tadi maksudnya. Itu paham nggak maksudnya? Paham ya? Paham, Pak. Ya, itu aja nanti tinggal pilih. Atau ke departemennya juga bisa. Atau juga ke apa ya nih, Pak? Apa namanya, tata letak juga bisa. Banyak yang bisa digarap. Coba aja kalau saya itu mungkin akan lebih tepat itu kalau mendengarkan keluhan dari yang di sana, karyawan atau siapa itu. Nah, kemudian kita perkuat, ada masalah apa di sini. Oh, ini mesinnya sering rusak, ya sudah, berarti ada masalah di mesin, kita ukur kinerjanya. Oh, ini sering terjadi kecelakaan, apa nih, kita lihat dulu. Oh, mungkin mejanya, berarti ke arahnya ke ergonomi. Oh, misalnya ini tidak nyamannya kenapa? Oh, bising ya, berarti nanti kita ukur tingkat kebisingannya itu apakah melebihi dari ambang batas atau tidak. Atau tingkat kecahayaan juga bisa. Kalau kebisingan itu, Pak, itu bisa diangkat gimana ya, Pak? Soalnya saya punya data kebisingan ya, Pak. Bisa juga. Kamu ukur kan, kamu punya data kebisingan. Yang kalau kamu bandingkan sekarang nilai ambang batas kebisingan itu kan nanti lihat di referensi itu melebihi batas atau tidak. Nah, kalau dia melebihi batas, berarti dia akan bisa berpotensi untuk mengganggu kesehatan pendengaran dan ketidaknyamanan dan konsentrasi dan sebagainya. Berarti ini penting untuk diselesaikan. Nah, terus dari situ karena sudah jadi masalah, ya kan harus ada solusinya, kan gitu.
Ya, solusinya gimana? Banyak hal, banyak cara yang bisa digunakan. Misalkan pakai program. Itu solusi saja. Kan tidak dilaksanakan. Beda karena nanti kalau TA ya. Kalau KP ini kan sekedar usulan saja tidak apa-apa. Kasih program, Pak, atau mungkin dikasih alat pelindung diri. Ya, ini apa? Penutup repak gitu ya. Nah, itu usulan. Tapi ya dicek dulu bandingan itu juga bisa. Paham ya? Paham ya. Nah, silahkan disusun, dikerjakan. Nanti berarti minggu depan Rabu kita ketemu lagi. Seperti ini lagi, kurang lebih. Gitu. Ya, sudah cukup? Ada tambahan? Cukup? Cukup, Kalau Pak. cukup kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.